Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Allah tempat kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kita akan bahas tentang masalah tantangan haji. Haji sebagai salah satu rukun Islam, wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak diwajibkan. Termasuk keamanan dalam perjalanan atau tantangan lain, misalnya perang atau penyakit. Orang mampu pun dianggap tidak mampu. Di dalam sejarah haji sudah lebih 40 kali, 40 tahun haji pernah tiada, pernah tidak diselenggarakan. Kenapa? Karena tantangan-tantangan yang berbagai bentuk, kebanyakan adalah perang, perebutan kekuasaan di Makkah. Yang kedua penyakit-penyakit taun. Dan yang ketiga kadang-kadang juga sebab-sebab politik lainnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tadi Bapak Imam kita membaca ayat tentang Ka'bah yang ada di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama-tama dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ini surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ayat 96. Kemudian di ayat 97 Allah melanjutkan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sana di Makkah terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi negeri ini sebenarnya dijamin oleh Allah, barang siapa memasuki Baitullah amanlah dia. Aman artinya tidak jadi masalah, kan? Sudah dijamin oleh Allah aman. Wa man dakhalahu kana amina. Dan barang siapa memasuki Baitullah maka amanlah dia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.
bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ceritakan tadi, sudah 40 kali ya, haji tidak pernah terselenggara. Kemudian kita lihat satu-satu ya. Yang pertama tahun 329 Hijriah. Itu sudah sangat lama. 329 Hijriah. Jadi di akhir kekuasaan Bani Abbasiyah. Di zaman itu telah lahir sebuah sekte Syiah yang sesat. Sekte Syiah Qaramitah namanya. Qaramitah ini lahir di Bahrain, di kepulauan Bahrain dekat Oman, sebelah selatan Arab Saudi. Itu kerajaan Bahrain, sekarang kerajaan juga. Disitulah lahir sekte Qaramitah, sekte yang sesat menyesatkan. Sesatnya bukan setengah-setengah, bukan tanggung-tanggung, habis sesat. Ya. Kenapa? Karena pimpinannya Abu Tahir namanya, Hamdan Al-Karmat, mendakwakan dirinya, saya Tuhan, saya Allah, saya yang menghidupkan, saya yang mematikan kamu. Itu ancamannya. Begitu sesat dia itu, lebih sesat dari Firaun. Jadi Syiah Ismailiyah, sekte Qaramitah, luar biasa sesatnya. Mereka mampu mendirikan kerajaan Syiah di seluruh kepulauan Bahrain. Jadi dalam agama itu syariat dibatalkan semua. Tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada haji, tidak ada apa-apa, bebas. Zina pun halal. Jadi sangat sesat Syiah Qaramitah ini. Jadi Hamdan bin Karmat pendirinya, tapi yang paling sesat mendakwakan dirinya menjadi Tuhan adalah Abu Tahir namanya. Mereka memiliki kekuatan 300 orang tentara yang terlatih, pandai naik kuda, pandai berperang dengan menghunus pedang. Mereka keluar dari Pulau Bahrain, menaklukkan Yaman, menang juga mereka itu, sudah ditakdirkan Allah. Kemudian menaklukkan sebagian Suriah. Jadi tahun 369 Hijriah. Jadi mereka mengikuti rombongan haji dari Irak, dari Irak. Itu ribuan orang. Mereka mengikuti di belakang. Jadi ketika rombongan haji Irak itu berhenti di sebuah lapangan untuk mereka berkemah di situ, mereka merampok semuanya. Dirampok jamaah haji, tapi tidak cukup dengan dirampok, kemudian dibunuh semuanya. Mau kalian mau kemana? Kalian mau naik haji ya? Tidak ada haji. Ini bukan zaman Muhammad. Kami ini orang-orang Qaramitah. Rupanya setelah diselidiki oleh seorang sejarawan Islam dan seorang ahli tafsir namanya Abu Fida Ibnu Katsir, ternyata orang-orang Qaramitah ini didirikan oleh seorang Yahudi, namanya Ubaidillah Al-Mahdi.
Ubaidillah Al-Mahdi ini Yahudi dari Yaman. Dia Yahudi, ya. Dia Yahudi, pura-pura masuk Islam, kemudian mengajak orang-orang untuk membatalkan syariat Islam. Jadi yang mereka cari adalah orang-orang awam, orang-orang yang tidak punya ilmu, bergabung. Lalu kerjanya merampok dan membagi-bagi harta, ya. Karena ada harta, maka orang banyak mengikutinya. Apalagi agama itu agama ringan. Tidak perlu salat, tidak perlu puasa, tidak perlu haji. Jadi semakin banyak kekuatannya, maka mereka itu melakukan pembunuhan besar-besaran itu tahun 329 Hijriah. Cuma yang paling kejam, mereka mengulanginya tahun 339 juga, 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian mereka kembali ke Mekah. Itu sangat zalim, ya. Sangat zalim, mereka hancurkan pintu-pintu Ka'bah. Mereka rusakkan banyak hal, ya. Yang paling menyedihkan adalah mereka ambil, dicungkil Hajar Aswad. Hajar Aswad itu mereka pukul dengan martir, hancur Hajar Aswad itu. Maka sekarang kita lihat ada rekatan Hajar Aswad yang terbelah-belah itu diikat dengan perak sekarang ini. Nah, itu karena dipukul oleh orang itu, orang-orang kafir itu, ya. Mereka membawa Hajar Aswad ke Bahrain itu 22 tahun. 22 tahun mereka melarikan Hajar Aswad, dan mereka melarang waktu itu orang menunaikan ibadah haji. Nah, jadi sangat luar biasa kafir ini. Tetapi alhamdulillah kemudian Allah mentakdirkan mempunyai kekuatan umat Islam. Khalifah Mu'in lidinillah, beliau adalah seorang khalifah yang Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Beliau menggoda mereka untuk menebus Hajar Aswad itu. Ditebus 300.000 uang emas waktu itu. Sangat banyak jumlahnya. Mereka kembalikan, kemudian ditempel kembali di tempat sekarang ini. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi itu berjalan 20 tahun tidak ada haji. Kalau ini benar, ya. Tapi Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah meragukan, ya, meragukan cerita ini. Kenapa? Benar Hajar Aswad dilarikan ke Bahrain 22 tahun, tetapi penyelenggaraan haji ada. Cuma yang tidak ada hanya tahun kejadian itu. Walaupun tidak ada Hajar Aswad, haji itu kan sah. Tidak ada keterangan, tidak ada haji. Nah, ini ahli ulama besar, ahli tafsir. Abu Fida Ibnu Katsir, ya. Juga ahli sejarah beliau. Beliau meragukan pendapat yang mengatakan tidak ada haji sampai 20 tahun. Beliau tidak percaya itu. Ya.
Memang Hajar Aswad tidak ada, tapi haji ada. Kemudian terjadi tidak ada haji 8 tahun lamanya. Itu ketika terjadi revolusi perubahan kekuasaan, ya, dari Syarif Mekah keturunan Rasulullah, ya, dengan orang-orang pergerakan Wahabi, ya, itu kan ada perubahan itu ya, perubahan kekuasaan. Ketika itu Mesir juga menyerang Mekah. Mesir membantu orang-orang Syarif dan orang-orang Ibnu Saud itu kalah. Sehingga haji tidak pernah ada selama 8 tahun. Jadi cerita-cerita ini semuanya diakui walaupun tidak kuat dalilnya. Kemudian ada juga terjadi tidak ada haji karena terjadi pandemi taun. Nah, itu berkali-kali, berulang kali tidak pernah ada haji. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Di Indonesia juga pernah beberapa kali tidak dikirim jamaah haji di zaman Belanda. Di zaman Orde Lama juga pernah beberapa kali karena penyakit. Jadi Arab Saudi tidak menerima jamaah haji. Dan sekarang ini, tahun lalu dan tahun ini, entah bagaimana tahun yang akan datang. Yang jelas bagi jamaah yang sebenarnya ingin berangkat, mungkin tidak berangkat, yakinlah Allah itu Maha Adil. Allah telah menerima pahala haji bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah akan memberi pahala haji mabrur. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah berazam, sudah bercita-cita ingin menunaikan ibadah haji. Tetapi karena pandemi mungkin ya Anda tidak bisa pergi haji. Pahalanya sudah ada. Lalu bagaimana dengan pemerintah misalnya? Kalau pemerintah beralasan karena penyakit, karena tidak cukup waktu, ya, itu sah, tidak berdosa pemerintah. Yang pertama untuk menyelamatkan nyawa manusia. Yang kedua karena yang menyelenggarakannya pemerintah, tidak cukup waktu, jadi tidak masalah. Tetapi kalau pemerintah sengaja menghambat umat Islam menunaikan ibadah haji, itu pemerintah itu akan berdosa, akan dilaknat oleh Allah. Orang-orang yang menghambat jamaah haji sengaja, bukan karena pandemi, bukan karena, tapi menghambat sengaja, misalnya tunggu laknat Allah kepada yang bersangkutan. Tapi mudah-mudahan bukan itu, ya. Mudah-mudahan betul-betul karena alasan tidak cukup waktu dan karena pandemi, ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Barang siapa mengingkari haji itu, ya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Jadi Maha Kaya untuk semesta alam. Allah memang menggunakan bahasa sastra yang sangat tinggi. Barang siapa mengingkari perintah Allah naik haji, tidak masalah. Menghamba-hambanya tidak masalah. Tetapi fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu sangat kaya, dari seluruh alam.
Ada cara Allah membawa manusia ke haji. Ada cara. Nanti Allah akan melunakkan hati pemimpin yang akan datang. Karena pemimpin itu kan berganti-ganti. Datang pemimpin baru melunakkan. Dulu Belanda melarang orang-orang Aceh naik haji. Sehingga orang-orang Aceh itu terpaksa naik perahu, naik bot menuju Pulau Pinang. Orang-orang Aceh itu naik haji lewat Pulau Pinang. Tetap ada orang Aceh yang naik haji. Karena keimanannya. Tetapi kemudian pemerintah Belanda melihat naik haji juga sebuah bisnis yang akan menguntungkan. Jadi pemerintah Belanda menyediakan kapal-kapal layar ya, untuk orang-orang Indonesia menunaikan ibadah haji. Ini sebelum merdeka dulu. Ini karena Allah itu maha kaya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ya. Kita tidak boleh prasangka buruk kepada pemerintah. Pemerintah itu baik, ya. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa pemerintah, ya. Jadi pemerintah itu baik. Tidak boleh prasangka buruk, kita anggap pemerintah menghambat dan sebagainya. Tetapi juga kita mengharap kepada menteri-menteri supaya qaulan syadida, supaya berkata baik-baik, menyenangkan rakyat Indonesia, menyenangkan umat Islam. Jangan seolah-olah umat Islam ini ya tidak berjasa kepada negara, tidak benar itu, ya. Negara ini tanpa umat Islam tidak ada Indonesia. 90% di awal kemerdekaan. Besar jasanya. Jangan 90% diabaikan. Yang 2%, 3% itu diangkat, dimuliakan. Nah, jangan. Jadi umat Islamlah pemilik Republik ini, bukan yang lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap dalam pelaksanaan haji pemerintah Indonesia harus di depan. Harus di depan. Menteri Agama harus di depan. Membantu muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Itu yang kita harapkan. Jangan sekali-kali menyakiti umat Islam. Kalau mau kita renungkan, umat Islam ini adalah bagian dari rakyat Indonesia. Semakin banyak orang menunaikan haji, semakin baik akhlak bangsa. Karena orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji biasanya pulang dari haji sudah berakhlak mulia, sudah baik, tidak jadi orang-orang buruk. Sedangkan program pemerintah juga adalah menciptakan kondisi masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia atau mental yang mulia. Jadi lewat haji itu bagian yang sangat luar biasa. Karena beribu-ribu, berpuluhan ribu, puluhan ribu jamaah haji Indonesia tiap tahun menunaikan ibadah haji. Kadang-kadang dulu mereka itu tidak baik akhlaknya, tetapi setelah menunaikan ibadah haji atau umrah, orang-orang itu sudah berakhlak mulia. Dengan demikian telah membantu pemerintah. Maka ibadah ini harus dibantu penuh oleh pemerintah. Jangan sekali-kali menghambat. Kita sekali lagi yakin pemerintah tetap bersama rakyat Islam atau umat Islam dari dulu sampai sekarang, ya. Jadi
berita-berita hoak di YouTube yang menjelek-jelekkan pemerintah itu jangan cepat-cepat dipercaya. Misalnya pemerintah telah menghabiskan dana abadi haji, itu tidak benar, ya. Tidak benar. Jadi jangan cepat-cepat diadu domba kita ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke depan mungkin Allah akan membantu manusia dengan cara-cara Allah yang kita tidak tahu. Misalnya sekarang kan sudah 30 tahun. Jadi 30 tahun daftar tunggu. 30 tahun. Tapi kalau Allah ingin merubah nanti, ternyata ya tidak jadi 30 tahun. Mungkin semua dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Dimudahkan oleh Allah. Yang penting jangan putus asa. Yang penting terus bercita-cita ingin menunaikan ibadah haji. Seandainya misalnya kita lebih duluan meninggal dunia, kita akan diberi pahala haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah juga ada sejumlah orang yang tidak naik haji tetapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cerita ini pun bukan dari hadis, ya. Tetapi dari kalau kami di fakultas dulu mempelajari cerita asar namanya, cerita dari ulama, Ada seorang tukang sepatu di belakang masjid Kufah. Kufah itu di Irak sekarang ini. Jadi Muwafa namanya. Jadi Muwafa itu kerjanya menjahit sepatu rusak seperti di Mesir, di belakang Masjid Raya Baitur Rahman. Dia telah mengumpulkan ONH, ongkos naik haji. Tentu dia akan naik haji dengan unta atau dengan kuda. Tetapi istrinya sedang hamil. Sedang hamil. Kata istrinya, saya ingin daging bakar. Saya ingin makan daging bakar. Jadi Muwafa ini mencari daging bakar. Tercium di malam hari itu di sebuah lorong ada rasa orang membakar daging bakar. Sampai ke sana diketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Saya Muwafa. Ada apa malam-malam ke rumah janda? Begini Bu, istri saya sedang hamil. Istri saya ingin mencicipi daging bakar. Tolong diberikan. Kata Muwafa, kata ibu itu, ini tidak halal bagimu, tidak halal bagi kalian. Yang saya bakar ini adalah daging keledai mati, daging bangkai, keledai mati. Tapi bagi kami halal, karena kami orang miskin, tidak pernah dibantu oleh orang-orang kaya. Kalau saya dan anak-anak tidak makan daging bangkai ini, kami bisa mati kelaparan. Jadi Muwafa itu sangat terharu. Dia pulang ke rumah, mengambil ONH-nya. Dia memberikan kepada janda itu dan fakir miskin. Tidak cukup lagi uang untuk pergi ke Mekah naik haji. Jadi Abdullah bin Mubarak itu wali kota Kufah. Jadi Abdullah bin Mubarak itu naik haji. Setelah beliau selesai tawaf, beliau bersandar di tiang masjid, di tiang Masjidil Haram. Ada dua orang lewat bercakap-cakap.
tahun ini berapa orang naik haji? Kata yang satu lagi 6.000 orang. Kata satu lagi seorang pun tidak diterima hajinya. Kenapa, tanya yang satu lagi? Rupanya malaikat itu. Tapi dengan gara-gara ada seseorang sehingga semua diterima. Tanpa seseorang itu semua tidak diterima. Tapi seseorang itu adalah tukang sepatu yang tidak pernah naik haji. Dia ada di Kufah. Oh, gara-gara dia semua diterima haji. Ya. Di mana kelebihan muwafa itu, tanya seorang lagi. Seorang lagi itu menjawab, dia mementingkan fakir miskin. Haji dia di depan rumahnya. Fakir miskin dan anak yatim. Oh, gitu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, cerita Ashar ini memperkuat sosial kita, ya. Jadi menjaga anak yatim, janda, ternyata itu juga bagian ibadah yang sangat penting. Karena ada di antara umat Islam di Indonesia ini kalau naik haji umrah itu berkali-kali. Tetapi tetangganya orang miskin tidak pernah peduli dia. Tidak pernah peduli. Nah, ada orang seperti itu. Jadi yang baik adalah naik haji ada, umrah ada, juga peduli kita kepada fakir miskin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi pribadi kami dan bagi jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.